Pada video kali ini, kita akan belajar melakukan penulangan dinding geser dengan menggunakan e-tabs. Untuk melakukan desain penulangan shear wall, yang pertama kita harus lakukan adalah kita klik shear wall design. Setelah itu kita klik display show tables, design shear wall pier summary, klik OK. Kita bisa lihat hasilnya untuk keseluruhan pier. Ini kita bisa lihat required reinforcement atau tulangan yang dibutuhkan. Paling besar setelah difilter adalah 0,25%, yang mana ini adalah luasan tulangan minimum yang disyaratkan oleh SNI untuk dinding. Sini juga bisa dilihat shear rebar-nya start descending, yang paling besar adalah 500 mm persegi per meter. Selanjutnya, untuk mengetahui kebutuhan untuk setiap wall, pertama kita display dulu wallnya di window sebelah kanan, set view options, kita uncheck yang lain dan kita hanya cek bagian walls, apply, lalu pada window sebelah kanan itu hanya ditampilkan wall saja. Lalu kita klik drop down menu pada shear wall design, kita display design info. Di sini kita bisa display pier longitudinal reinforcing, klik apply. Lalu untuk mengetahui panjang boundary zone yang dibutuhkan pada dinding, kita klik pier edge boundary zones width, klik apply. Di sini bisa dilihat panjang boundary zone yang dibutuhkan, nilainya semakin ke atas semakin kecil, dan sampai pada lantai tertentu, keterangannya adalah NR atau not required. Di sini bisa dilihat tidak dibutuhkannya itu pada lantai 15. Selanjutnya kita akan melakukan desain untuk tulangan shear wall, dan kita akan input desain tulangannya ke dalam wall pada e-tabs. Pertama kita klik drop down menu pada shear wall design, lalu define general pier sections, add pier section. Kita coba dulu untuk P1 dengan base materialnya FC'28, lalu start from existing wall pier-nya, kita untuk story paling bawah dulu. Untuk pier-nya kita coba tadi P1. Klik section designer, sini akan muncul wall untuk P1. Lalu kita klik wallnya, klik kanan. Karena rebarnya akan kita desain, jadi reinforcingnya kita klik no dulu. Oke, sekarang kita akan menggambarkan tulangan pada shear wall. Caranya adalah dengan mengklik draw rebar shape, draw line rebar, lalu kita klik poin paling ujung kiri bagian wallnya ke poin bagian kanannya. Setelah tergambarkan, kita klik gambar tulangannya, lalu klik kanan pada tulangannya tadi. Di sini kita bisa melihat bagian location dari tulangan kita. X1 adalah koordinat paling kiri dari tulangan. Nilainya itu berdasarkan local axis yang tergambar pada wall. Ada koordinat X dan Y. Di sini kita asumsikan selimutnya adalah 50 mili. Kembali lagi, selimut harus diperhatikan lagi berdasarkan SNI. Jadi nilai X2-nya kita kurangin 50 mili, begitu juga di Y1 dan di Y2. Untuk bar size-nya kita coba menggunakan diameter 22 dengan jumlah tulangannya 5 dan memiliki end bars. Jadi di ujung garisnya itu ada tulangannya. Jumlah tulangannya digunakan 8. Lalu klik OK. Lalu kita akan mereplikat tulangannya. Edit replicate. Untuk increment DY-nya sejarak 800 ke bawah, jadi di minus. Ditambah 50 untuk selimut, dikali 2. Lalu kita akan draw line rebar
untuk sisi samping dengan cara yang sama. Rebar size-nya kita ganti D22. Di sini karena tulangan bagian sisi atas dan sisi bawah sudah memiliki N-bars, maka sisi sampingnya tidak perlu N-bars lagi, agar tidak tumpang tindih. Lalu number of bars-nya kita ganti 6, klik OK. Lalu kita akan mereplicate untuk sisi kanan. Pada DX kita input nilai 700. Selanjutnya kita akan mereplicate tulangan pada sisi kiri kolom ke sisi kanan kolom. Kita akan melakukan mirror berdasarkan sumbu 3. Edit, replicate, mirror, general line dengan nilai X1-nya pada tadi titik sumbu 3 2400 atau tengah dinding. Lalu X2-nya juga sama 2400. Untuk nilai Y1-nya 800 dan Y2-nya tetap 0. Lalu kita akan gambarkan tulangan pada badan dinding atau web. Kita klik sembarang poin daerah kiri ke kanan bagian web. Kita akan perbaiki koordinatnya dengan klik kanan. Untuk X1-nya kita akan masukkan sampai ke tulangan bagian kolom kiri. Jadi kita akan melakukan minus. Kita akan menguranginya dengan nilai 50. Lalu X2-nya ditambah 50. Untuk selimut di bagian badan kita asumsikan 20. Untuk bar size-nya diameter 16. Maksimum bar spacing-nya 250. Oke. Lalu kita akan mereplicate tulangannya ke sisi bawah web. Secara linear, nilai D-nya kita input minus 200 ditambah selimut dikali 2. Oke. Setelah itu kita akan melakukan assign tulangan yang didesain tadi ke dalam wall. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu dinding mana yang sudah di-assign P1 dengan cara klik set view options, other assignments, lalu kita aktifkan labels di peer assignments. Klik apply di sisi kiri Windows agar lebih mudah terlihat. Close. Lalu kita klik F4. Nah, maka di sini bisa terlihat assignment peer-nya. Jadi kita bisa mengetahui P1 letaknya di sebelah mana. Kita ganti dulu all stories agar langsung assign ke semua lantai, karena di sini kita akan melakukan desain dindingnya sama untuk seluruh lantai. Nah, kita blok bagian P1, klik drop down menu pada shear wall design, assign peer sections, general reinforcing. Lalu section at bottom dan topnya kita ganti P1, check or design-nya kita pilih reinforcement to be checked. Klik OK. Di sini sudah terassign tulangan yang sudah di-define sebelumnya untuk P1. Lalu kita bisa klik shear wall design. Setelah itu kita display design info, lalu kita lihat peer DC ratios atau demand per capacity dari peer. Kita bisa lihat hasilnya 0,526 paling besar, yaitu di dasar bangunan atau di story 1. Karena nilainya kurang dari 1, maka
bisa disimpulkan bahwa tulangan yang sudah didesain cukup untuk menahan beban pada dinding P1, akan tetapi nilainya masih terlalu jauh dari 1 sehingga desain tulangan ini sebenarnya masih bisa dioptimasi.